kami hari ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau memanggil kami, supaya kami datang kepadamu untuk mendapatkan kelegaan. Karena itu kami mau mendengarkan suara-Mu. Kami mau diisi oleh firman-Mu, supaya apa yang Tuhan sampaikan kepada kami menjadi berkat bagi kami masing-masing. Kami menyerahkan hamba-Mu yang terbatas. Biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas memampukan untuk berkata-kata sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sehingga setiap kami yang mendengar mendapatkan berkat yang baru yang dapat memperbaharui kehidupan kami. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Hanya 3 ayat. Kita akan baca. Kaum bapak 28, kaum ibu 29, pemuda-pemudi 30. Diawali dari kaum bapak 28, Matius 11 ayat 28. 1, 2, 3 ya. Marilah kepadaku semua yang lebih kesuh dan berbuat berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, tema khotbah kita hari ini undangan bagi yang berbeban berat. Siapa di antara kita yang pernah mengundang? Apakah undangan pesta, undangan ulang tahun, wisuda, dan acara-acara tertentu? Siapa yang pernah di antara kita mengundang? Semua pasti pernah mengundang ya. Nah, ketika kita mengundang, yang kita undang itu siapa orangnya? Pasti pertama keluarga, kedua teman dekat, ketiga orang yang banyak uangnya, gitu ya. Supaya nanti ketika dia datang dia bisa memberi lebih banyak. Itu artinya apa? Yang kita undang itu adalah orang-orang tertentu, bukan semua orang. Itu kalau manusia yang mengundang. Ya, biasanya kalau laki-laki membuat satu pesta, yang dia undang adalah cewek-cewek, ya. Cewek mana cantik, gitu. Itu biasanya ada ukuran siapa yang mau diundang. Nah, hari ini yang mengundang bukan melihat siapa orang, tetapi yang mengundang ini malah yang berbeban berat. Kenapa bukan yang banyak uangnya diundang? Mengapa bukan orang penting yang diundang? Mengapa bukan orang berpengaruh yang diundang oleh Tuhan? Ini perbedaan manusia dengan Allah. Kalau manusia mengundang, tujuannya adalah untuk kepentingan dirinya. Ketika kita mengundang seseorang ke pesta kita, pasti untuk kepentingan kita. Maka begitu selesai pesta, pasti ada perhitungan, untung atau rugi, gitu ya. Adakah untung dari pesta ini, atau impas, atau malah rugi? Ini artinya undangan yang kita undang ada harapan untuk kepentingan si pengundang. Tapi dalam ayat 28 kita perhatikan di situ, ini yang mengundang adalah Tuhan. Tuhan mengundang ke pestanya. Tuhan mengundang kita. Dia tidak pilih-pilih siapa kita, tetapi malah Dia mengundang orang yang berbeban berat, orang yang lebih lesu. Jadi sekarang coba kita tanya sebelah kita, kamu ada nggak bebanmu? Kamu ada nggak pernah lebih lesu? Walaupun dia anak muda remaja ya, bukan hanya orang tua. Kalau orang tua ya beban berat, banyak anak-anak gitu. Kalau remaja, pemuda apa bebannya gitu? Coba tanya, adakah bebanmu?
Ya skripsi, ya, ada beban skripsi. Yang nggak kuliah, kan ada skripsinya. Yang apa SD, ada nggak beban SD? Ada PR gitu ya. Ada tugas. Tapi sebenarnya itu hanya cabang-cabang, ya. Akarnya sebenarnya bukan itu. Kalau kita melihat bahwa kita katakan sekarang ini adalah sangat berat. Saya orang yang paling letih lesu saat ini. Saya orang yang paling berbeban berat. Kenapa? Karena ekonomi terganggu, karena kesehatan juga ya terganggu, takut kesana kemari. Ini namanya kesehatan. Lalu pendidikan juga terganggu. Kenapa? Karena kalau online malas belajar, malas ngerjakan tugas. Ini namanya semua terganggu. Berarti beban berat orang tua adalah anak-anak. Beban berat orang tua adalah ekonomi. Beban berat orang tua adalah kesehatan. Lalu coba kita tanya orang yang punya berpendidikan tinggi, orang yang punya banyak uang, orang yang sehat walafiat, apakah ada kelegaan itu di dalam diri mereka? Apakah ketika mereka sehat-sehat, ketika ekonominya makmur biasa, dan pendidikannya terjamin, adakah menjamin kelegaan? Ya, sebelum COVID kan banyak yang sehat-sehat. Sebelum COVID ekonomi biasa ya. Tapi apakah kita waktu sebelum COVID lega? Adakah kelegaan pada kita? Sebelum nyusun skripsi mahasiswa, adakah kelegaan? Ya, ini bandingannya. Dulu sebelum COVID, apakah saya sudah lega? Sekarang sesudah COVID, apakah ada kelegaan? Jadi bukan persoalan ini. Ini hanya cabang-cabang, tetapi akarnya, akar persoalannya, akar daripada manusia berbeban berat bukan karena masalah yang timbul, bukan, tapi dari dalam diri kita. Di dalam diri manusia ada satu hal yang membuat dia merasa bebannya sangat berat. Maka kalau ditanya, pasti kita katakan, akulah yang paling berat saat ini. Lalu tanya lagi orang lain, aku katanya ya. Gak pernah bilang, aku paling enak saat ini. Jangan gitu ya. Pasti kalau kita tanya orang, aku yang saat ini paling berbeban berat. Tanya lagi sebelahnya, akulah. Ya, maka semua orang merasa dirinya yang paling berbeban berat. Di mana masalahnya? Persoalannya adalah ketika manusia tidak datang kepada sumber kelegaan, tidak datang kepada alamat yang memberi kelegaan. Ini masalahnya. Persoalan utamanya adalah ketika kita tidak memenuhi undangan. Kalau undangan itu kan biasanya kita datang, itu memenuhi ya. Kalau ada undangan tapi kita nggak datang, berarti pemilik undangan akan kecewa. Ketika kita tidak hadir, dia pasti tanya, kamu kemana? Kok nggak datang waktu pestaku, waktu pesta anakku? Kemana kamu? Ya, dia kecewa. Manusia saja ketika dia mengundang kita, kita tidak hadir, dia kecewa. Ini yang mengundang kita adalah pemilik kita sendiri, saudara. Allah pemilik hidup mengundang kita, dan tujuan undangannya bukan untuk dirinya. Kalau orang mengundang kita tadi tujuannya untuk dia meramaikan pestanya, tetapi Tuhan mengundang bukan demi tujuan dia, tapi demi tujuan kita, demi keuntungan orang yang diundangnya. Ini perbedaan undangan dari manusia dengan undangan dari Allah, pemilik kita. Pemilik kita yang paling mengerti kita. Pemilik hidup kita yang paling tahu apa yang kita perlukan. Kadang-kala kita sendiri gak tahu apa yang kita perlu dalam hidup ini. Maka kita mencari apa yang gak perlu. Maka Tuhan panggil kita. Dia katakan, marilah kepadaku. Marilah. Kalau ada kata marilah,
berarti hadirlah, datanglah. Marilah, kemana kita dipanggil, kemana kita diundang. Kepadaku, ayat 28 itu huruf besar ya. Marilah kepadaku, ku itu adalah huruf besar menyatakan pribadi. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Ini langsung dari mulutnya. Ini berbicara tentang Dia yang memanggil, kita yang diundang harusnya datang kepada Dia. Jadi banyak orang sering berpikir begini, oh saya kan sudah datang, buktinya saya kan sudah ibadah, saya kan sudah ke gereja, berarti saya sudah memenuhi panggilan. Tuhan katakan bukan, kepadaku alamatnya harus jelas. Marilah datang kepadaku, kepada pribadiku. Jadi kalau alamat tidak jelas atau alamatnya salah, maka tujuannya tidak tercapai. Ketika kita diundang oleh seseorang, alamatnya salah, kita tidak akan ikut dalam pesta. Ketika Allah panggil, alamat tidak tepat, kita tidak akan menemukan kelegaan itu. Maka sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apakah kelegaan itu sudah kita punya? Apakah kelegaan itu sudah kita miliki? Atau dipengaruhi oleh situasi? Kalau dipengaruhi oleh situasi itu bukan kelegaan dari Allah. Oleh karena nyaman, aku nyaman. Oleh karena baik, keadaan aku baik. Oleh karena sehat, aku bersyukur. Itu namanya situasi. Tapi kalau kelegaan yang dari Allah, ini bukan dipengaruhi situasi, tetapi Allah itu sendirilah yang bekerja di dalam diri kita, yang memberi kelegaan dalam semua situasi. Maka kita bisa melihat contoh di Alkitab. Orang kaya muda yang datang kepada Yesus, dia orang yang rajin beribadah. Dia orang yang sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Tapi satu lagi yang dia belum punya. Satu hal lagi. Apa kata Tuhan kepadanya? Seluruhnya ini sudah kukerjakan Tuhan. Apalagi yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Berarti melakukan hukum Taurat bukan jaminan mendapat hidup kekal. Maka orang kaya ini masih bertanya kepada Yesus, semua sudah kuturuti sejak masa mudaku, tetapi apalagi yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup itu? Satu lagi kekurangan. Jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Kenapa disuruh jual? Bukan Tuhan memerlukan uang, tetapi karena hati seorang kaya ini lebih mencintai uangnya daripada Tuhan itu sendiri, membuat tidak ada kelegaan. Maka Tuhan katakan, jual itu, ikut aku. Ketika kau datang memenuhi panggilanku, maka kelegaan menjadi milikmu. Tapi itulah yang dia tidak lakukan. Ketika Tuhan katakan, jual ikut aku, apa yang terjadi dengan mukanya? Sedih, pulang dengan kecewa. Jadi kunci utama lega bukan karena kaya. Dia sudah kaya, dia sudah rajin ibadah, dia sudah lakukan semua hukum Taurat, tapi dia tidak menemukan kelegaan. Karena satu hal yang memberi kelegaan tidak ada pada dia, yaitu mengikut Yesus. Jadi saudara-saudara, bukan karena skripsi maka kita berat, bukan karena anak sekolah kita berat, bukan karena ekonomi sulit kita berat, tapi karena panggilan Allah kita belum respon. Kunci kelegaan hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada. Maka kalau salah alamat, kita tidak
tidak akan pernah menemukan kelegaan itu. Jadi di tengah-tengah kehidupan ini memang harus ada beban. Allah gak pernah janjikan gak ada beban. Di tengah dunia ini manusia harus bawa beban. Tetapi ada beban berat, ada beban ringan. Maka siapa yang berbeban berat itu yang dipanggil Tuhan datang kepadanya, menggantikan yang berat menjadi ringan. Tak ada siapapun yang mampu menggantikan beban berat manusia menjadi ringan kalau bukan pemilik kita sendiri. Dia ahli. Jadi kalau saudara nggak datang kepada ahlinya, saudara akan kecewa. Ketika kita datang kepada ahli daripada kelegaan itu, maka kita akan menemukan lega itu berarti lepas rasa beban berat yang menekan kita. Bukan persoalan ekonomi, kesehatan, dan situasi yang ada, tetapi beban dosa yang tidak terlihat oleh mata. Itu yang menekan seluruh hidup manusia. Maka Tuhan jawabannya. Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan kelegaan itu. Maka marilah kepadaku. Siapa yang dipanggil, saudara? Siapa yang dipanggil Tuhan Yesus di sini? Orang kaya, orang berpengaruh, atau orang yang berbeban berat? Siapakah di antara saudara di sini yang berbeban berat? Tidak ada. Tidak ada yang tidak, maksudnya ya. Tidak ada yang tidak berbeban berat. Semua berat. Maka Tuhan tahu itu. Jadi dia tidak membeda-bedakan panggilannya. Dia mengerti semua manusia berbeban berat. Apakah anak-anak, remaja, mahasiswa, orang tua, nenek-nenek, opung-opung, semua berbeban berat. Tanpa kecuali. Maka panggilannya untuk semua. Marilah. Jadi kalau dia mengundang, siapa yang menikmati kelegaan? Tentu yang meresponi panggilan. Kalau kita diundang ke pesta, siapa yang makan rendang? Tentu yang menghadiri pesta. Kalau kita nggak datang ke pesta, apapun yang disediakan oleh pemilik pesta, kita tidak ikut nikmati. Allah panggil kita semua. Kalau kita tidak responi panggilannya, kita tidak datang kepada pribadinya, maka kelegaan tidak menjadi milik kita. Jadi hari ini Tuhan memanggil kita semua karena Dia tahu kita semua berbeban berat. Kita semua sudah letih, lesu, maka bernyanyi pun gak bisa senyum, ya. Bernyanyi pun dengan muka yang masam, disuruh pun senyum gak bisa gitu. Karena tertekan gitu. Berat deh, ayo senyum, gak bisa dia. Gak bisa dipaksa karena dari dalam sudah berat. Makanya marilah kamu semua yang berbeban berat, semua yang letih lesu. Tujuannya apa? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau kau datang kepadaku, aku beri keuntungan bagimu. Enak ya? Bukan kita yang cari-cari untung. Seringkali kita cari-cari untung malah untung. Tetapi di sini Tuhan panggil kita, Dia tawarkan keuntungan, tapi kita yang jual mahal. Kenapa? Karena kita merasa diri lebih bijak sedikit dari Tuhan. Ya, kita lebih sedikit lebih pintar gitu ya. Kita merasa diri kita pintar, bijaksana. Aku sudah sekolah, aku anak kuliahan, aku orang yang jenius. Ya. Aku bisa memikirkan masa depan. Nah begitu gagal, Tuhan ampun aku. Ya. Sudah gagal baru ampun aku Tuhan. Rupanya apapun kupikirkan kalau tidak seizinmu gak bisa jadi. Udah banyak rencana kita yang gagal. Ya, jadi semua ada di dalam pengaturan Tuhan. Maka Tuhan katakan hanya di dalam aku engkau bisa lega. Di luar aku engkau akan kacau. Di luar aku engkau letih lesu, engkau akan berbeban berat. Maka marilah kepada. Janjinya ini Dia yang berjanji, Dia yang menepati. Bukan kau yang berjanji, kau yang menikahi. Itu manusia. Tetapi
menepati janjinya kepada kita. Maka kita nggak perlu meragukan janji Allah. Ya, marilah kepadaku, berarti kepada Allah ya, pribadi Yesus Kristus. Kita lihat contoh orang yang datang kepada Yesus, Bartimeus. Bartimeus sebenarnya secara jasmani dia buta, dia nggak melihat, pekerjaannya mengemis. Kalau dia mengemis berarti kan susah ekonomi. Secara ekonomi dia susah, secara kesehatan dia susah karena buta. Tapi apakah dia tidak lega? Ketika orang banyak lewat bersama dengan Tuhan Yesus, dia ingin tahu. Kenapa dia ingin tahu? Karena dia sudah menanti-nanti. Kapankah Yesus itu datang? Kapankah Mesias itu datang? Sehingga waktu lewat dia tanya, siapakah yang lewat itu? Lalu orang lain menjawabnya, Yesus orang Nazaret. Jawaban orang banyak, Yesus orang Nazaret. Berarti kan yang dia dengar Yesus orang Nazaret. Tetapi yang tersimpan di dalam hatinya bukan Yesus orang Nazaret, tapi Yesus anak Daud. Itu sudah menjadi keyakinan dia. Itu yang dia nanti-nantikan. Kapankah datang Yesus yang datang dari keturunan Raja Daud itu? Maka walaupun omongan orang lain mengatakan Yesus orang Nazaret, namun dia ucapkan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu imannya. Tidak melihat miskin secara ekonomi, tapi ketika ikut Tuhan dia bersuka cita. Dia mendapat kelegaan, saudara. Bukan uang dikasih Tuhan kepada dia. Dia ngemis, Tuhan gak berikan uang. Tetapi ketika dia buta, Tuhan melekkan matanya. Apa yang kau inginkan, aku perbuat bagimu. Jawabannya, berilah aku uang banyak. Gak kan? Berilah aku emas segudang. Tidak. Tapi buatlah mataku melihat. Ini permintaan yang sangat bagus. Ini yang paling utama. Kenapa? Kalau dia melihat, dia bisa bekerja. Kalau uang dikasih berapapun bisa habis secepatnya. Maka dia meminta yang tepat. Apa yang kau inginkan supaya aku berbuat bagimu? Buatlah aku bisa melihat. Sekarang kalau Tuhan bertanya kepada saudara-saudara, apa jawaban saudara? Satu hal minta, apa kau minta kepadaku saat ini? Apa yang saudara minta? Silakan. Apakah yang ingin aku berbuat bagimu? Apa jawaban kita? Apa bapak-bapak? Kehadirannya. Apa yang kau ingin perbuat bagiku, kaum ibu? Apa? Supaya bertobat anak-anak. Kalau pemuda remaja, supaya skripsi cepat selesai, supaya cepat dapat kerja. Nah, kalau permintaan Bartimeus itu, itulah inti. Kalau dia minta uang, maka uang tidak bisa dilihat. Tapi kalau dia bisa melihat, dia bisa bekerja. Maka sering dikatakan kalau anakmu minta ikan, berilah dia kail. Maksudnya apa itu? Jangan kasih ikan, kalau ikan dimakannya habis, besok ada lagi. Kasih kail, dia bisa mancing sendiri, itu maksudnya. Cari sendiri, bekerja. Ya, Tuhan bertanya kepada kita saat ini, aku mau melakukan sesuatu, apa yang kau minta saat ini supaya aku perbuat bagimu? Coba tanya dalam hati kita, kalau Tuhan bertanya kepada aku, apa yang aku minta ya? Yang paling penting bagiku saat ini. Kalau Bartimeus itu sudah meminta yang tepat, yang terbaik. Nah, ketika dia minta, berilah aku bisa melihat, gampang Tuhan lakukan. Meleklah matanya, dia bisa melihat, dan dia bisa bersuka cita, memuliakan Allah. Itu yang utama. Mata jasmaninya buta, mata rohaninya melihat Allah dengan iman. Sehingga imannya menolong dia. Imannya membuat dia mengikuti
dia terima. Saudara-saudara, seringkali ketika kita ditanya, apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu saat ini, sering permintaan kita yang salah, sehingga Tuhan gak lakukan. Karena Tuhan mau permintaan kita itu adalah permintaan yang tepat, permintaan yang sehubungan dengan kemuliaan Dia, sehubungan dengan bagaimana kita mendapatkan kelegaan itu. Nah, saudara-saudara, bandingan orang kaya dengan Bartimeus, yang mana yang lega? Bartimeus. Orang kaya tadi pulang dengan kecewa, tapi Bartimeus pulang memuji Allah, meninggikan Allah, bersorak-sorai. Saudara pulang dari sini kecewa atau mau bersorak-sorai? Lega. Ya, kalau mau bersorak-sorai datang kepada siapa? Ya, bukan datang kepada saya, ya. Datang kepada pribadi Yesus yang berkuasa memberikan kelegaan kepada setiap orang yang datang kepada Dia. Ya, contoh yang berikut. Contoh di Alkitab adalah Paulus. Paulus sebelum mengikut Yesus, dia penganiaya jemaat. Dia menangkap orang-orang percaya, dia penjarakan mereka. Bahkan dia setuju membunuh Stefanus. Tapi begitu dia dijumpai Tuhan, kebalikannya terjadi. Dia yang mengikut Tuhan, dia yang bersaksi tentang Tuhan, dia yang memberitakan tentang Yesus ke segala tempat. Dan oleh karena itu, dia ditangkap, dia disiksa, dia dicambuk, dipenjarakan. Tapi dia tidak pernah hilang sukacitanya. Ini artinya apa? Dari ayat 29 itu terjadi kepada Paulus. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan jiwamu. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Berarti menjadi pengikut Yesus bukan berarti tidak ada beban. Paulus ada beban, tetapi beban yang dari Tuhan. Beban yang dari Tuhan itu ringan, beban yang dari Tuhan itu enak. Maka walaupun dia ditangkap karena nama Yesus, dia merasa ringan. Walaupun dipenjarakan karena memberitakan Injil, dia bersuka cita. Walaupun ada sakit penyakit di dalam tubuhnya, dia tetap memberitakan Injil. Ini namanya kuk yang dari Tuhan sudah dibawa oleh Paulus. Beban yang dari Tuhan itu enak, beban yang dari Tuhan itu ringan. Jadi kebalikannya saudara, beban dari diri sendiri berat, beban dari diri sendiri membuat kita letih lesu. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan yang mengundang kita, Dia akan gantikan beban kita dengan beban yang dari Dia, yang membuat kita membawa beban itu dengan ringan. Ya, jadi di tengah-tengah kehidupan bukan dijamin oleh Tuhan, kamu tidak punya beban apa-apa, kamu tidak bawa beban apapun, bukan. Tetapi Dia katakan, pikullah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Tuhan Yesus sudah melakukan pikul dosa kita. Kenapa Dia gak merasa berat? Karena itu kehendak Allah, dari Allah. Walaupun Dia menderita pikul dosa kita, Dia merasa ringan. Karena tujuannya adalah keselamatan umat manusia. Mengapa Paulus dipenjarakan? Tetap kabarkan Injil, ringan bagi dia. Karena tujuannya adalah demi keselamatan banyak bangsa. Jadi beban dari Tuhan ringan, beban sendiri berat. Beban siapakah yang saudara pikul saat ini? Ya. Beban siapakah yang kita pikul sampai sekarang ini, sehingga kita merasa berat?
Coba tanya sebelahnya, beban siapa yang sedang kamu pikul? Apakah beban cucu, ya kan? Yang bagi opung-opung udah beban cucu yang dipikulnya, bukan lagi bebannya, ya. Coba silakan ditanya sebelahnya, beban siapa yang sedang kamu pikul? Bebanmu sendiri belum kau serahkan, kau tambahi lagi dengan beban orang lain, ya. Itu membuat kita sangat berat. Apa jawabannya? Beban siapa? Beban siapa yang dipikul katanya? Beban orang lain. Ya, bebannya sendiri masih dipikul berat, apalagi beban orang lain yang mukanya nggak bisa lagi tersenyum karena terlalu banyak beban. Ya. Maka hari ini kita bersyukur, ya, ada undangan. Ada undangan untuk kita semua yang sedang pikul beban. Untuk apa beban kita tadi? Untuk digantikan. Digantikan kepada Tuhan supaya Dia memberikan beban yang ringan. Maka siapa yang datang kepada Yesus bukan berarti lepas dari beban, tidak. Tetapi beban berat kita akan diambil oleh Dia, maka diberi beban yang ringan dan enak. Maka siapa yang memenuhi panggilan Tuhan, dia akan mendapat kelegaan. Sehingga pulang dari sini, muka kita bisa tersenyum. Ya, menghadapi situasi yang ada. Walaupun COVID belum berhenti, walaupun ketakutan di mana-mana terjadi, tetapi di sini ada kelegaan karena aku sudah datang kepada yang berkuasa memberi kelegaan. Bukan situasi yang membuat aku lega, tetapi Kristus yang menjanjikan itu memberi kelegaan. Jadi bisakah kita lega dalam situasi COVID? Saya jadi leganya kita semuanya. Legakah dengan situasi datang lagi yang baru dari India katanya? Apakah kita lega atau jantungnya sudah mulai berdebar-debar? Akhirnya mati penyakit jantung, bukan mati karena COVID, ya. Karena sudah jantungnya nggak normal, asal bangun jantungnya berdebar-debar, maka matinya banyak mati penyakit jantung. Jadi banyak orang dokter bilang begini, sebenarnya penyakit virus itu tidak terlalu mematikan, tapi yang membuat dia mati adalah ketakutannya sendiri. Begitu dia diisolasi, luar biasa dia takutnya, maka kambuhlah jantungnya dan lemaslah dia, matilah dia. Tapi orang yang lega menghadapi semua situasi dengan tenang, dengan kelegaan. Semua ada dalam pengaturan Tuhan. Ya. Semua dunianya dalam kuasanya kok. Mana ada yang bisa kita hambat? Kita tutup unit ini kan cara kita kan begitu, ya. Kalau Tuhan izinkan bisa kok. Bisa. Itu hanya cara kita. Tapi Tuhan itu luar biasa. Hanya jangan paten-paten, ya. Bicara Tuhan kok aku buka masker. Bukan, itu mencobai namanya, ya. Jangan mencobai Tuhan. Semua kita ikuti prokes, tetapi di atas semuanya itu ada kekuasaan Tuhan. Apakah yang menjaga sama sekali gak kenal? Kan itu artinya kita tunduk di bawah kekuasaan Tuhan, ya. Marilah kepadaku. Siapakah di antara saudara yang saat ini berbeban berat? Silakan angkat tangan. Ya, cuma satu orang. Yang lainnya semua sudah lega, ya. Ya, jadi kalau saudara sadar beban berat, berarti untuk saudara dalam panggilan ini. Hari ini akan terjadi kelegaan. Bapak-bapak udah lega semua? Atau pulang-pulang masih kecewa, ya? Karena bebannya dibawa lagi pulang. Bawa ke sini, bawa lagi pulang, ya. Sehingga kemana-mana tidak ada kelegaan. Nah, kelegaan itu hanya ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam semua situasi dan keadaan kita bisa bersyukur, ya, kita bisa menjalani dengan tenang. Kalau kita tenang, imunnya naik. Kalau kita khawatir, imunnya lemah. Ya, maka cepat dia kena virus. Orang yang tenang imunnya kuat, ya, walaupun vitaminnya nggak terlalu banyak. Jadi jangan terlalu khawatir vitamin kurang gitu. Nah, vitamin yang dari surga, hati yang gembira adalah obat, ya. Kalau kurang ekonomi kita, hati gembira lah pakainya. Itulah vitamin kita, ya. Oke, jadi hari ini Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku, bukan ke organisasi, ya.
Walaupun saudara sudah datang ke organisasi ini bukan jaminan kalau tidak datang kepada pribadinya Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus yang menjamin. Ketika saudara datang kepadanya, maka janjinya akan kelegaan pasti dia tepati. Dia ambil beban berat kita, dia ganti dengan beban yang ringan dan enak. Maka walaupun kita bawa beban, kita bisa menikmatinya. Paulus bawa beban, seumur hidupnya dia sakit mata, dia sakit punggung, tapi dia nulis surat kepada jemaat Filipi bersukacita. Menulis surat kepada jemaat Tesalonika, bersukacitalah senantiasa. Berarti maksud dia apa? Aku pun bersukacita walaupun punggungku sakit, walaupun mataku sakit. Bukan karena aku sehat-sehat maka kita bersukacita. Itu maksudnya senantiasa. Bersukacita senantiasa dalam semua situasi keadaan yang kita jalani saat ini. Kenapa? Karena aku sudah datang kepada yang memberi kelegaan itu. Dia hadir dalam hidup kita. Itulah kebutuhan setiap manusia. Siapa yang belum lega, alamatnya sudah tersedia, yaitu pribadi Yesus Kristus. Siapa yang sudah mendapatkan kelegaan, pikulah kuk yang dari Tuhan, karena kuk yang dari Dia adalah ringan dan bebannya pun ya enak. Ayat 30, kuk yang kupasang enak, bebanku pun ringan. Jadi kalau ada pun beban, kalau ringan kita bawanya kan enak menjalaninya. Daripada seolah-olah tak ada beban kelihatan, padahal berat di dalam karena belum datang kepada pribadi Yesus Kristus. Jadi alamat itu harus jelas. Pribadi, jumpa pribadi. Ini baru lega. Orang kaya, dia tahu alamat Yesus, dia datang, tapi ketika Yesus katakan ikut aku, dia tolak, dia pulang dengan kecewa. Jadi saudara-saudara pun kalau sudah tahu alamatnya, tapi tidak mau mengikut Yesus, malah memakai konsep pikiran sendiri, saudara akan pulang dengan kecewa. Tetapi percaya kepada janji Tuhan, maka janji ini akan genap dalam diri saudara. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau memanggil kami orang yang berbeban berat, supaya kami mendapatkan kelegaan. Karena Engkaulah Allah sumber kelegaan. Ketika kami memenuhi panggilan-Mu, maka janji-Mu akan genap di dalam kehidupan kami. Sehingga situasi yang ada, keadaan yang terjadi saat ini tidak mempengaruhi hati kami, karena Engkau ada. Sumber kelegaan itu ada di dalam kehidupan kami, membuat kami menjalaninya dengan penuh pengharapan, dengan kelegaan dan sukacita, karena Tuhan sendiri, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami, Tuhan yang mengaturkan masa depan kami, Tuhan mengaturkan hari-hari kami, dan Tuhan yang mengaturkan kesehatan kami, sehingga kami hanya bersandar penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu, supaya setiap kami yang menyadari kami masih berbeban berat dan letih lesu, kami boleh memenuhi panggilan Tuhan. Kami datang kepadamu untuk mendapatkan keuntungan bagi diri kami. Karena janji-Mu itu pasti genap. Karena Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkannya, supaya Roh-Mu meneruskan bekerja di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.